Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Saya Amalia Adiliani Dan saya Faizatus Solihah. Di sini kita sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemikiran Filsafat Muslim Ibnu Sina. Biografi singkat Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, seorang al-hakim al-masyhur atau filosofi yang sangat terkenal sehingga ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Kampung Afsyanah dekat kawasan Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, sastra, dan menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat logika. Pada usia 16 tahun, ia telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Dalam usia 18 tahun, ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara. Dan sebagai imbalannya, ia diberi hadiah perpustakaan pribadinya yang berisi buku-buku yang jarang diperoleh di perpustakaan lainnya. Namun, perpustakaan itu terbakar dan Ibnu Sina mengalami nasib buruk. Ia dipenjara karena dituduh sebagai pelakunya. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun atau 1370 Masehi dan dikebumikan di Hamazan. Di barat, ia lebih populer dengan nama sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi, Spanyol, Latin. Dengan lidah Spanyol, kata Ibnu diucapkan Aben atau Aven. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang Ismailiyah. Lewat usaha ayahnya, Ibnu Sina tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat dengan menekuni alam pikiran Yunani, Islam, dan berbagai perangkat materi filsafat lainnya. Dalam usia Ibnu Sina memasuki 20 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian pindah ke Jurjan karena terjadi kekacauan politik pada waktu itu. Dari kota ini kemudian ia ke Hamazan, bagian barat Iran. Di Hamazan, ia pernah diangkat menjadi menteri di istana Sam al-Daulah. Karena terlibat konflik politik juga, akhirnya ia dipenjarakan dan berhasil meloloskan diri, lalu hijrah ke kota Isfahan di istana penguasa dan meninggal pada tahun 420 Hijriah atau 1370 Masehi. Meskipun dengan urusan politik dan negara, semasa hidupnya Ibnu Sina termasuk seorang filosof muslim yang sangat produktif dengan menulis lebih dari 100 buah buku. Di antaranya ada beberapa buku yang tebal-tebal dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab maupun Persia, sehingga meninggalkan pengaruh yang besar bagi generasi sesudahnya baik di barat maupun di timur. Di antara karya tulisnya yang terpenting adalah 1. Al-Shifa, berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. 2.
Al-Najat, berisikan ringkasan dari kitab Al-Shifa. Karya tulis ini ditujukan buat orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. 3. Al-Qanun fi Al-Tib, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. 4. Al-Insyarat wa Al-Tanbihat, kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori ontologi Ibnu Sina. Filsafat Ibnu Sina yang menandai puncak filsafat peripatetik Islam didasarkan pada ontologi, sehingga Ibnu Sina disebut juga sebagai filosof wujud. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada dalam agama dan juga dengan dalil para teolog atau ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep alam baharu. Ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada 2 jenis. Yang pertama yaitu wajib al-wujud dan yang kedua adalah mungkin al-wujud. Wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada atau al-maujud, yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil. Dengan kata lain, ia mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah yang tidak diandaikan, tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil. Maksudnya ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun. Konsep ini semata-mata bersifat akali, namun Ibnu Sina menjabarkannya dengan membagikan wajib al-wujud menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni wajib al-wujud bizatihin. Wujudnya ada karena zatnya semata, sehingga mustahil jika diandaikan tidak ada, karena adanya tidak butuh sebab yang lain di luar dirinya. Yang kedua, wajib al-wujud bighairihi. Wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Umpamanya tempat adanya itu bukan karena dirinya, melainkan hasil penambahan 2 dengan 2. Adapun yang mungkin itu dapat dilihat dari sisi zatnya. Dalam hal ini ia tidak mesti ada dan tidak ada, dan karena itu disebut mungkin bizatihin. Dan ketika ada sebab, maka ia menjadi wajib dan juga meliputi segala sesuatu yang ada menjangkau alam semesta, sehingga ia disebut dengan wajib al-wujud dengan zatnya. Maka itu adalah Tuhan yang darinya berasal segala yang ada ini. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Apabila ada kesalahan dalam materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.